apakah ternyata yang ngebunuh Rock sebenarnya itu adalah Harald? Apakah Imo yang bilang peran Harald itu adalah ini? Dan apakah siluet ini adalah saat Harald mengamuk di God Valley? Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal menarik yang ada di One Piece chapter 1157. Dan sebelumnya, kita sudah bahas ya kemungkinan kalau World Government menyurati Saki untuk jadi mata-mata di Hachinosu. Dan kali ini kita akan membicarakan soal Gorosei yang menyurati Harald untuk membunuh Rock di Xebec. Dimana ya, ini dia yang selalu ku pertanyakan. Ini dia yang menjadi pertanyaanku dalam flashback Harald ini. Soalnya sampai orang-orang yang ikut serta dalam insiden God Valley ditunjukkan di sini seperti Rox, bahkan Roger maupun Garp. Pertanyaannya di sini adalah apa yang dilakukan oleh Harald di timeline itu? Apa yang dilakukan oleh Harald saat insiden God Valley? Dan pada chapter kali ini, Gorosei yang ingin menyurati Harald demi kepentingan tersebut membunuh Rock di Xebec, di poin tersebut membuka sedikit jawaban tentang apa yang akan dilakukan oleh Harald. Dan ya, apakah Harald yang sebenarnya membunuh Rock di Xebec di God Valley? Cuman ya, di sini ada pertanyaan kembali, yaitu sampai chapter ini juga selesai tidak ada kepastian apakah Harald akan menerima tawaran itu. Apakah Harald akan berkata yes atau no daripada surat itu? Apakah Harald akan bersedia atau tidak? Namun di sini melihat situasinya, entah kenapa Harald sepertinya akan mengatakan yes, atau Oda emang sejenius itu untuk menggiring kita percaya kalau Harald akan setuju dengan Gorosei. Bahkan mungkin sebaliknya. Kenapa? Pertama, pada akhirnya Harald akan bekerja sama dengan pemerintah dunia. Kedua, Harald secara terang-terangan telah menyerang agen Cyberpol, yaitu agen pemerintah dunia. Dan hal ini atau insiden tersebut diperburuk oleh berita atau media di sana yang membuat narasi kalau Harald benar-benar sangat brutal. Ketiga, Harald tetap ngotot ingin join ke World Government saat dia menolak ajakan Rock di Xebec. Artinya apa? Ya, kalian benar, Harald sangat naif. Dan karena kenaifannya itulah, semua dari kita juga telah membaca chapter ini pasti akan mengatakan kalau Harald tidak akan menyetujuinya. Karena kita tahu orang naif akan tetap menjadi naif. Kemungkinan paling besarnya Harald akan menolaknya. Tetapi, jika kita singkirkan poin naif tadi itu dan kembali mengingat poin pertama tadi, kalau pada akhirnya Harald akan bekerja sama dengan World Government dan juga mengingat satu syarat daripada pemerintah dunia, yaitu membunuh Rock di Xebec, secara logikanya harusnya Harald akan menerimanya. Namun di satu sisi ini tidak akan bisa karena kita tengah berbicara seseorang yang naif, yaitu Harald. Dan yap, inilah Oda Sensei. Oda Sensei membuat dua opini yang berbeda sama-sama memiliki kemungkinannya. Karena begitulah Oda Sensei menggiringnya. Jika Harald menjawab tidak, maka skenario Harald gabung dengan World Government itu terjadi di masa yang akan datang setelah insiden God Valley. Bahkan mungkin timelinenya sesuai saat Loki saat itu dipanggil oleh Harald, atau juga saat Harald baru bertemu dengan Shanks di Marijoa, yang dengan kata lainnya sekitar belasan tahun yang lalu. Tapi jika Harald menjawab iya daripada surat yang akan ia terima dari Gorosei, ada banyak plot yang menarik yang terhubung atau jadi punya alasan kenapa ada plot seperti itu. Pertama, scene yang satu ini, scene Harald memeluk Loki dan Hairudin, itu kemungkinan timelinenya saat itu. Yap, kepala Harald sudah botak. Nah, scene yang ini Harald mengatakan kepada dua bocahnya itu untuk bekerja sama atau apalah demi masa depan Elbaf. Dan pertanyaannya di sini adalah kenapa Harald berkata seperti itu, seolah-olah dia mati besok pagi. Dan satu-satunya kemungkinan di sini adalah karena di momen tersebut Harald telah menerima tawaran Gorosei untuk membunuh Rock di Xebec, suatu tugas yang beresiko, sangat amat beresiko karena Harald tahu seberapa kuat daripada seorang Rock di Xebec. Nah, oleh karena itu, di momen tersebut sangat make sense kalau Harald menerima tawaran daripada Gorosei. Lalu yang kedua, clash yang terjadi antara Harald dan Rock di Xebec saat itu di Marijoa. Benar, scene ini terdengar maupun
pun terlihat cuman seperti salam perkenalan di antara keduanya. Tapi setidaknya ini juga akan jadi suatu penegasan atau tegasan bahwa orang yang bisa menantang Rock Dizebek di era saat itu, melawan dan berdiri di hadapan seorang Rock Dizebek, itu benar-benar hanya Harald yang bisa. Ya kan Im sama ngendok. Jadi sekali lagi hanya Harald yang bisa. Dan itu dialah alasannya kenapa Gorose mengajukan surat kepada Harald untuk membunuh Rock Dizebek, karena emang cuma Harald yang bisa. Lah Min, bukannya Roger dan Gaplah yang pada akhirnya mengalahkan Rock Dizebek? Iya, itu benar. Makanya daripada itu ada plot di mana seorang Imu berkata kalau Harald tidak melakukan perannya. Dan ya, itu dia poin ketiga kalau kenapa Harald mengatakan iya pada surat yang dikirimkan oleh Gorose. Harald menerima tugas dari Gorose. Harald benar-benar mengatakan iya untuk membunuh Rox demi ingin menjalin hubungan dengan World Government. Tapi Harald tidak menjalankan perannya sampai akhir. Dan benar, inilah bentuk kenaifan sesungguhnya. Bukan Harald yang tidak menerima surat tersebut, tapi Harald menerimanya dan sudah pergi ke God Valley. Bahkan mungkin sudah bentrok dengan Rock Dizebek di God Valley. Tapi di detik terakhirnya, Harald meninggalkan perannya itu. Peran untuk membunuh Rox. Harald sangat naif. Dan karena kenaifannya itulah kemungkinan juga sebagai alasan Harald mencabut tanduknya. Ingat ya, di chapter ini Rox sampai tertawa melihat Harald botak karena semacam menebus suatu kesalahan dengan memotong rambut. Jadi karena Harald sudah tidak punya rambut alias botak, maka tanduknya lah yang kemudian dicabut daripada kepalanya itu. Nah oleh karena itu, hilangnya tanduk daripada kepala Harald itu bukan karena ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Harald tidak seberingas itu, namun bentuk penyesalan atau kenaifan daripada seorang Harald. Tapi karena tujuan membunuh Rox tercapai ataupun semacamnya lah, menangkapnya atau apapun itu, dan World Government terutama Imu sangat ingin Elbaf, World Government tetap mengambil keputusan menerima Harald sebagai suatu aliansi atau berhubungan secara negara antara Elbaf dan juga World Government. Dan media koran yang sebelumnya mengecap Harald sebagai brutal karena menyerang kapal Cyberpol atau agen World Government, mengubah narasinya kembali dengan membuktikan Harald melepas tanduknya sebagai bentuk suatu ketundukan atau tidak beringas lagi. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah Harald menerima tawaran surat dari Gorose? Yes atau no? Atau kalian punya skenario lainnya? Jika punya, sampaikan pendapat kalian. Nah, bicara skenario lainnya, entah kenapa di sini aku jadi kepikiran, bagaimana jika sebenarnya siluet yang dibicarakan oleh Ruth di momen ini itu sebenarnya adalah Harald? Memang siluetnya tidak mirip, tapi bagaimana itulah yang terjadi kepada Harald saat di God Valley. Semisal Harald pergi ke God Valley, dan bagaimana semisalnya pula memang Harald lah yang membunuh Rock Dizebek. Sebab di sini aku juga masih bertanya-tanya kenapa Loki bilang kalau Rox itu dibunuh oleh World Government. Bagaimana bisa Loki mengetahuinya kalau Rox dibunuh oleh World Government? Bukankah beritanya Roger dan Gaplah yang setidaknya yang menangani Rox? Atau ada alasan kenapa Loki bilang World Government lah yang melakukannya? Ya, karena mungkin emang World Government yang melakukannya, karena World Government lah yang menyuruh Harald untuk membunuh Rox. Sehingga dengan kata lainnya, Loki benar kalau yang membunuh Rox itu adalah World Government. Dan juga itu artinya Harald yang membunuhnya. Tapi ya, bagaimana menurut kalian? Sesi komentar. Menarik sih, Saki penyebab Rox kalah karena diculik ke God Valley. Dia lupa akan tujuannya menggulingkan pemerintah. Dan cukup ironis sih si Harald yang dianggap Rox sahabat malah membunuh di God Valley dengan syarat menjadi Holy Knight. Apakah? Selanjutnya, Bang, bahas Bang, katanya di Ark Elbaf bahkan ada tokoh penting yang meninggal. Kira-kira siapa Bang? Sangska atau siapa Bang? Tunggu, Anda dapat info dari mana kalau ada yang meninggal di akhir Elbaf? Sejauh ini atau setauku tidak ada info terkait hal tersebut. Namun jika aku kelewatan, mungkin kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Berikut,
Ternyata bukan hanya Roger yang turun auranya, Rox juga padahal udah keren-keren nantangi Imu sama di depan matanya tapi malah jadi kayak gini. BTW, berarti jika Rox bisa sama cewek cantik sama kayak Roger, gak kayak Luffy sama Zoro, berarti ini menjadi bukti kalau gender dari Imu sama itu laki-laki. Lah iya juga ya, iya juga sih.